Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Farah Fauzafinas dengan NIM akhir 168 akan menjelaskan tentang akhlak-akhlak tercela pada bagian israf. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian akhlak tercela. Nah, pertama kita membahas tentang pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata khulukon, yang artinya tingkah laku atau budi pekerti. Nah, akhlak adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan perilaku manusia yang mengenai perbuatan baik atau buruknya. Nah, akhlak di sini yaitu sifat seseorang yang telah tertanam dalam jiwa sehingga menjadikan kepribadian baik atau buruknya diri seseorang. Nah, akhlak juga akan menjadikan ukuran baik dan buruk atau mulia dan terpujinya. Nah, sedangkan akhlak tercela atau akhlak buruk adalah suatu sikap serta perbuatan yang dilakukan jauh dari apa yang dilarang oleh agama. Nah, di sini akhlak tercela itu bisa disebut dengan akhlak madmumah. Nah, kita diharapkan untuk menghindari sifat tercela karena sangat merusak kehidupan, terus keluarga, terus pribadi, maupun yang langsung dengan berhubungan dengan Allah. Nah, sedangkan pengertian israf, israf di sini itu berasal dari kata safaro, yasrofu, israfah, yang artinya memboroskan atau membuang-buang atau melampaui batas atau berlebih-lebihan. Nah, dan secara istilah israf adalah melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya. Nah, di sini kita melihat kehidupan yang sekarang ini yang mengalami kemajuan dan perubahan, di mana kemajuan dan perubahan tersebut itu telah mempengaruhi gaya hidup manusia yang mendorong manusia untuk berlomba-lomba mendapatkan kefanaan ini. Nah, tidak salah jika tujuannya itu untuk berlomba-lomba untuk menghidupi keluarga, atau anak, atau istri, atau orang tua, atau mempersedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Akan tetapi, kenyataannya pada kehidupan sekarang ini banyak orang-orang yang hartanya itu untuk kemewahan diri sendiri. Nah, itu yang dinamakan israf, yaitu berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya yaitu dalil tentang perilaku israf. Nah, di sini dalilnya itu tertulis pada surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, di sini Allah itu sudah menjelaskan pada surat Al-A'raf ayat 31, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu apapun, terutama kayak makan, minum, atau menghambur-hamburkan uang. Nah, itu tidak boleh, soalnya Allah itu sudah menjelaskan bahwasannya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hidupnya. Nah, selanjutnya yaitu bentuk perilaku israf. Nah, di sini
bentuk perilaku israf itu contohnya kayak pamer kekayaan, terus berjiwa sombong, terus mendamba-dambakan dunia yang semata. Nah, di sini Allah itu tidak menyukai sifat tersebut karena itu termasuk sifat israf. Nah, perlu dibedakan antara berlebihan dengan pemurah, bahwa orang yang berlebihan adalah orang yang memanfaatkan suatu perbuatan melebihi yang kita butuhkan atau menambah sesuatu yang tidak semestinya. Nah, di sini menurut Syekh Nasir As-Sa'di ada beberapa hal bentuk perilaku israf. Nah, di antara bentuk perilaku israf di antara lain yaitu yang pertama, menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan dalam hal makan. Nah, di sini kita tidak boleh berlebih-lebihan saat mengambil makanan. Kalau mengambil makanan itu kalau bisa secukupnya saja. Nanti kalau kurang nanti ngambil lagi. Terus bermewah-mewahan dalam makan, minum dan lain-lain. Nah, di sini itu tidak boleh memperturutkan hawa nafsu sehingga semua itu harus tersedia. Itu. Terus yang ketiga yaitu melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, menumpuk-numpuk harta atau sesuatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan oleh kita maupun oleh masyarakat. Nah, yang keempat yaitu melakukan segala sesuatu yang berlebihan. Nah, kita tidak boleh melakukan segala sesuatu yang berlebihan karena itu Allah tidak menyukai. Terus melakukan pekerjaan yang sia-sia. Terus yang terakhir yaitu memperturutkan hawa nafsunya. Nah, selanjutnya yaitu akibat bentuk israf. Yang pertama, pasti kita akan dibenci oleh Allah. Dan yang kedua, kita akan menjadi sahabat syaitan. Yang ketiga, menjadi orang yang akan tercela dan menyesal. Terus yang keempat, menjadi orang yang tersesat. Dan yang kelima, jelasnya kita akan masuk neraka dan menambah dosa. Itu. Nah, yang terakhir yaitu hikmah menghindari perilaku israf. Yang pertama, sikap israf adalah salah satu sikap tercela yang sangat merusak bagi perilaku sendiri maupun orang lain yang terkena dampak tingkah lakunya. Terus yang kedua yaitu setiap muslim dilarang mengikuti nafsu syahwat atau hawa nafsu. Terus yang ketiga, perbuatan berlebihan atau melampaui batas ini adalah sebagai wujud pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Terus yang terakhir yaitu sikap melampaui batas, bekasnya dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut oleh agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang akhlak tercela pada bagian israf. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.